semua pembalap sepakat tentang keindahan sirkuit Mandalika dan kegilaan penggemar Indonesia jelang MotoGP Indonesia 2024. Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, hingga Enea Bastianini, semua satu suara tentang bagaimana tingginya antusiasme masyarakat menyambut MotoGP Indonesia musim ini. Kesan itu tergambar jelas ketika mereka mengikuti MotoGP Riders Parade yang digelar pada Rabu kemarin. Dalam rute yang sudah ditentukan, semua masyarakat, dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa, semua riuh menyambut mereka. Martin yang mengikuti sesi parade itu pun takjub dengan luar biasanya penggemar MotoGP di Indonesia. Seumur-umur dalam hidup saya, belum pernah saya melihat para penggemar bersorak riang kepada kami. Mereka sangat menggilai ajang balap motor. Kami bahkan seperti para superhero dalam parade tersebut, padahal kami hanya pembalap biasa, kata Jorge Martin dalam konferensi pers MotoGP Indonesia. Hal senada disampaikan Enea Bastianini, pemenang seri Emilia-Romagna 2024 pekan lalu. Itu juga antusias balapan di Mandalika lagi. Parade itu adalah pertunjukan yang bagus. Saya suka para penggemar dari Indonesia. Saya melihat banyak orang berlari ke arah kami, menyaksikan kami di parade. Sangat menyenangkan melihat fans sebanyak itu. Jadi kami pun harus tampil bagus untuk mereka, tandasnya. Sementara itu, Marc Marquez baru bergabung di pertengahan sesi parade. Meski begitu, dia sudah sangat paham bahwa penggemar MotoGP di Indonesia memang tak ada lawan. Sangat banyak sekali penggemar dari Indonesia, menyenangkan setiap kali datang ke sini. Itu benar, rasanya kami seperti superstar. Saya tahu bahwa MotoGP sangat disenangi oleh orang-orang di sini di Indonesia, kata juara dunia 8 kali tersebut. Adapun Pecco Bagnaia, dia agak sedih karena tidak bisa ikut merasakan kegilaan fans MotoGP karena ada acara lain di Jakarta sebelum terbang ke Lombok. Sedih juga tidak bisa ikut merasakan, tapi saya lihat videonya. Sangat fantastis sekali mereka. Kalau saya pikir-pikir, saya bisa memperkirakan bahwa memang penggemar saya banyak dari Indonesia. Kalian bisa cek di Instagram saya, follower saya, hampir sebagian besar persentasenya adalah fans dari Indonesia. Jadi, saya sangat senang sekali mendapat support dari mereka. Cuaca terik menyinari wilayah Lombok pada hari pertama MotoGP Mandalika 2024. Penonton disarankan membawa penutup kepala. Para pebalap MotoGP memulai sesi pertama di sirkuit Mandalika pada Jumat 27 September 2024. Sesi diawali dengan free practice pertama yang dilanjutkan dengan praktis pada sore hari. Dalam pantauan di sirkuit Mandalika, cuaca terasa terik sejak pagi. Suhu mencapai 30 derajat Celcius jelang free practice pertama yang diikuti para pebalap kelas utama MotoGP. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan kelembapan udara mencapai 79% dengan kecepatan angin di kisaran 11 km per jam di wilayah sirkuit Mandalika. Angin datang dari arah tenggara. Cuaca panas dan berawan diprediksi berjalan hingga sore hari. Beberapa penonton yang menyaksikan langsung setiap sesi tampak mengenakan topi dan handuk di kepala. Tak hanya penonton, para kru dan pekerja juga banyak yang mengenakan topi untuk melindungi kepala dari terik matahari. Beberapa turut meminum air kemasan supaya tetap terhidrasi. Cuaca cerah memang sudah menyinari wilayah Lombok sejak beberapa hari lalu. Rider tim Monster Yamaha, Fabio Quartararo, mengunggah foto dirinya berlari di sirkuit Mandalika dalam cuaca terik. Enea Bastianini mengomentari aspal sirkuit Mandalika. Menurutnya, aspal di sirkuit Mandalika berpotensi kotor dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pebalap. Rangkaian MotoGP Mandalika akan dimulai hari Jumat ini. Para pebalap bakal adu cepat di lintasan sepanjang 4.313 meter tersebut. Mereka cukup antusias dan terkesan dengan sirkuit Mandalika, meski baru 3 kali menggelar balapan. Salah satunya adalah rider Ducati Lenovo Enea Bastianini, yang mengagumi keindahan di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Rider berkebangsaan Italia, itu juga cukup percaya diri bisa menjadi yang tercepat di sini. Trek Indonesia salah satu trek favorit saya, sangat indah menurut saya, dan ini menjadi trek pertama saya membalap setelah cedera tahun lalu. Saya cukup percaya diri bisa cepat di sini, kata Bastianini dalam sesi konferensi pers dikutip laman MotoGP. Kendati demikian, Bastianini menyorot juga kondisi aspal sirkuit Mandalika. Menurutnya,
Aspal di sirkuit Mandalika berpotensi kotor dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pebalap. Agak sedikit berbeda dengan trek di Eropa, dan juga aspalnya bisa jadi akan kotor besok, tapi setelahnya akan lebih baik. Kami akan mengetahui situasinya besok. Tapi saya sudah siap. Lanjut Bastianini. Enea Bastianini menjadi pembalap dengan catatan waktu terbaik dalam sesi praktis MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2024 di sirkuit Mandalika Pertamina, Jumat siang. Jorge Martin langsung menggebrak dengan mencatatkan waktu terbaik di awal sesi praktis, namun waktu sang pemimpin klasemen MotoGP 2024 yang masih ada di kisaran 1 menit 33 detik langsung dilampaui sederet pembalap, termasuk Pedro Acosta, yang melesat dengan 1 menit 31,700 detik. Acosta yang mencoba mempertajam catatan waktu malah terjatuh di tikungan 2. Franco Morbidelli menjadi pembalap pertama yang mengukir waktu menembus kisaran 1 menit 30 detik. Marc Marquez, yang catatan waktunya masih tercecer di urutan bawah, sempat slip pada tikungan ke-10. Sang mantan juara dunia nyaris jatuh, namun bisa kembali membuat motornya stabil. Morbidelli sempat mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 30,673 detik yang bertahan cukup lama sebelum Marquez membutuhkan waktu 1 menit 30,590 detik untuk melahap satu lap. Acosta kemudian menunjukkan kecepatan lagi dengan mengukir waktu 1 menit 30.411 detik. Sisa 15 menit, praktis MotoGP Mandalika coba dimanfaatkan Martin, yang melesat dengan catatan waktu 1 menit 30.317 detik, melampaui Acosta. Martin bahkan kemudian bisa lebih kencang lagi. Waktu 1 menit 29,670 yang merupakan rekor all-time lap di Mandalika. Jadi bukti pembalap Prima Pramaj Racing itu menjadi kandidat serius juara pada musim ini. Enea Bastianini menjawab tantangan dari Martin. Pembalap berjuluk Beast itu mencatat waktu 0,40 detik ketimbang sang rival. Memasuki menit-menit akhir, Francesco Bagnaia yang mengalami kesulitan sepanjang sesi praktis kemudian bisa melesat ke posisi ketiga. Namun kemudian, Bagnaia melorot ke posisi keempat pada hasil akhir praktis. Bastianini menorehkan waktu 1 menit 29.630 detik pada sesi ini, yang membuatnya menjadi patut diperhatikan pada balapan sprint race dan full race di MotoGP Mandalika 2024. Ada yang menarik, setelah sesi praktis MotoGP Mandalika 2024 rampung digelar pada hari Jumat, sang juara bertahan Pecco Bagnaia mengalami kehabisan bensin dan memerlukan bantuan dari rider lain. Hal tersebut terlihat ketika Pecco Bagnaia telah menyelesaikan sesi dan memberikan kode bahwa dirinya perlu bala bantuan. Tak berselang lama, Marc Marquez menghampiri calon rekan setimnya di MotoGP 2025 itu dan langsung menstut motor Pecco. Pecco langsung menyambut bantuan Marquez dan keduanya berjalan beriringan menuju garasi setelah sesi rampung. Momen Marquez menstut motor Pecco pun mengundang gelak tawa dari jajaran kru Ducati Lenovo di garasi, termasuk bos Ducati Gigi Dall'Igna, turut tertawa dengan kelakuan dua anak asuhnya musim depan. Di lain sisi, pembalap Portugal yang membela tim Trackhouse Racing Miguel Oliveira dipastikan absen dalam balapan MotoGP Mandalika 2024. Juara seri debut MotoGP Mandalika 2 tahun lalu itu dinyatakan mengalami fraktur pergelangan tangan kanan setelah jatuh di sesi free practice pertama yang berlangsung Jumat pagi.